Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd, ila sanabul mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada hadis yang ke-26, pada bab yang kedua tentang sabar, babus sabri. Ini pertemuan yang kedua dari yang sebelumnya. Dari Abi Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya manusia dari Ansor, orang-orang dari Ansor meminta kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi memberikan semuanya. An-nasan minal Ansor sa'alu Rasulullah SAW fa'atahum. Suma sa'aluhu fa'atahum. Lalu mereka minta lagi dan Nabi memberikannya. Hatta nafita ma'indahu, sampai habis. Harta yang ada pada diri Nabi sampai habis diminta oleh orang-orang Ansor. Faqala lahum khina anfaqa kullasain biyadi, maka ketika sudah habis harta tersebut, beliau sudah enggak pegang lagi harta tersebut, lalu kemudian beliau mengatakan, ma yakun inti min khairin, sudah enggak ada lagi yang saya miliki. Ma yakun inti min khairin, sudah tidak ada lagi harta yang saya miliki. Falan adzakhirahu ankum, aku enggak akan sembunyikan. Aku enggak akan sembunyikan dari kalian. Kenapa? Kumo. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan ifah itu kesucian, yu'ifahullah, maka dia akan disucikan. Wa may yastahni, barang siapa yang meminta dia dicukupi, yastahni yughnihi, maka Allah cukupi dia, yughnihil lahu, maka Allah cukupi dia. Ya. Wa may yatasabbar, barang siapa yang minta sifat kesabaran, maka yusabbirullah, Allah akan berikan dia kesabaran. Wa ma'utiya ahadun atau an khairan, dan tidak ada pemberian yang lebih baik, wa ausa'a, dan lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran. Ya. Melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, ya. Saya baca cepat ya. Karena Rasulullah SAW azwadu bil khairi minar rihil mursalah, bahwa Nabi itu mempunyai sifat sangat pemurah. Ya, beliau diberikan gelar yaitu atau disebut seperti rihul mursalah. Apa rihul mursalah? Angin yang diutus. Angin itu nggak pernah habis. Saking pemurahnya beliau. Wa kana yu'ti ata'an malayaksha al-faqra. Beliau tidak pernah takut memberi. Beliau tidak pernah khawatir menjadi miskin. Wa ma sa'atin infaqihi wujudi sallallahu alaihi wasallam, karena
yurbin nufus alal afaf. Dan sesungguhnya upaya yang keras untuk berinfak ya dan menjadi pemurah itu akan yurabin nufus itu untuk mendidik jiwa ya, untuk mendidik jiwanya siapa? Jiwanya yang memberi. Kalau seseorang itu memberi ya, si pemberi ini sebenarnya sedang mendidik dirinya. Ngerti maksudnya? Karena itu merupakan bukti akan keimanan dia. Sodako itu adalah sidku. Sodako sidku. Bukti kebenaran tentang keimanan dia. Sebab nggak balik itu uang itu kalau sudah diberikan. Hilang, lepas, sudah tidak ada. Uangnya itu nggak balik. Sudah dibawa pergi sama orang yang meminta tadi atau dia diberi. Tapi dia yakin bahwa itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan dalam bentuk uang. Mungkin dalam bentuk kesehatan. Mungkin dalam bentuk kemudahan-kemudahan hidup. Banyak cara. Ya, mungkin dalam bentuk ilmu. Ya, mungkin dalam bentuk dia dijaga dari bahaya-bahaya. Ngerti maksudnya? Kalau orang itu untuk menjaga dirinya, dia butuh pengawal. Ya, berapa bayari pengawal? Mahal. Kalau nggak kaya dia nggak punya pengawal. Tapi kalau kemudian dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebaik-baik pengawal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang. Paham ya? Jadi bukan berarti mengeluarkan uang 100.000 balik 700.000 itu ada itu Ustadz yang kalau Anda ingin kaya maka berinfaklah kepada saya. Ya nggak ngomong kepada saya sebenarnya, tapi tahulah rekeningnya kan sudah ada. Ya. Ngerti? Beli 100.000, infak 100.000 dapat sepeda motor. Kalau 1 juta dapat mobil. Kalau 5 juta dapat mobil Alphard misalnya. Nah, rekeningnya kemudian mengalir karena dia sangat meyakinkan. Ya, tidak pernah dia mengatakan kalau Anda berinfak di sana ya, itu kemudian dapat kesehatan dan seterusnya, dimudahkan dan seterusnya. Paham ya, Hatim ya? Ngantuk? Ya, silakan ambil air wudhu. Dibasuh saja nggak apa-apa. Paham ya? Jadi pemurahnya seseorang untuk gampang melepas apa yang sudah di tangan itu bukti tentang sidqul iman, kebenaran iman dia. Ya. Dan saya ulangi lagi,
bersedekah itu adalah diutamakan dari yang terdekat. Seorang suami bersedekah kepada istrinya. Ya. Seorang ayah bersedekah kepada anaknya. Kalau udah beres semuanya, bersedekah kepada saudaranya. Kalau udah beres semuanya, bersedekah kepada tetangganya. Ya. Kalau udah beres semuanya, cek luwe-luwe duitnya. Ya, dia bersedekah kepada yang dia inginkan, bebas. Ya, untuk apa? Bersedekah itu bukan sekedar ngekei duit, enggak. Tetapi membelanjakan hartanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, kemudian ya, ketika dia sedang memberi itu sebenarnya dia sedang mensucikan dirinya. Ya. Kemudian wal istihna. Istihna itu adalah meminta, kalau istighfaro berarti meminta diampuni dari kata ghafaro. Kalau istihna meminta kaya itu sama dengan cukup. Kaya itu sama dengan cukup, kebutuhannya cukup. Sementara cukup dan tidak itu ada dua. Yang pertama itu memang merasa cukup karena sebenarnya dia itu butuhnya itu memang, misalnya butuhnya sebulan itu 2 juta ya 2 juta cukup untuk memberi makan anak dan istrinya dengan belanja 2 juta. Tapi kalau kemudian keinginannya itu lebih besar, ya dia akan menjadi merasa tidak cukup. Paham? Berbeda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Kalau kemudian kalian itu membutuhkan sesuatu, yaitu yang kalian penuhi, bukan berdasarkan keinginan. Ya, Ibrahim. Ya. Jadi memenuhi kebutuhan itu berdasarkan apa? Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kamu menuruti keinginan, gak pernah habis. Sudah kita bahas di depan. Seandainya diberi 1 lembah isinya emas, orang akan mencari lembah yang kedua. Kapan dia akan berhenti? Kapan? Sampai mulutnya disumpal dengan tanah alias mati, dijejeli apa? Lemah, dijejeli lempung. Baru dia sudah tidak lagi alhaqumut takasur hatta zurtum al maqabir, sampai kalian itu ditanam di dalam kuburan, baru selesai, nggak nyari harta lagi. Memang keinginan manusia itu nggak ada batasnya, tapi kebutuhan manusia itu terbatas. Kamu makan berapa dalam sekali makan? 1 piring, 2 piring, 3 piring? Satu piring. Kalau masih lapar, tambah lagi boleh? Boleh. Piring yang kedua. Masih lapar lagi, tambah yang ketiga pernah? Sudah jarang. Si tambah mana piring yang keempat, hampir nggak pernah. Ya. Taruhlah kemudian makan paling banyak 5 piring misalnya. Itu sudah sangat ini. Ya. Itu 5 piring itu masih, kalau dihitung per piring itu 20.000, itu masih 100.000. Udah sangat cukup untuk makan sekali.
Tapi kalau kalian itu memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan, itu uang 100.000 masih kurang. Betul apa tidak? Karena kamu maunya nggak enak makan di sini, enaknya makan di restoran. 100.000 nggak dapat apa-apa. Karena kamu sedang memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Paham maksudnya? Baju sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nah, kalau orang sudah mempunyai sifat seperti ini, dialah orang kaya. Orang kaya itu nggak butuh apa-apa. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Ngerti? Selama kamu masih menginginkan banyak hal, kepingin nikah, kepingin nikah, kamu menderita. Delok kanca ning ngene kepengin koyo ngene. Delok mungsuh ning ngene kepengin koyo ngene. Dia terus kepengin. Padahal dia nggak butuhkan itu. Paham? Maka ini adalah dalam rangka apa? Untuk mendidik diri. Jadi kalau orang memberi itu tujuannya adalah untuk mendidik dirinya, mensucikan. Ini ada uang, ada orang lagi membutuhkan, ya udah pakai saja lu. Sampean ini gampang. Itu berarti apa? Akidahnya sehat. Paham? Uang dia itu menahan uang yang di dompetnya, lalu ada orang membutuhkan aja, dia sudah merasa berdosa ketika dia gak ngekei misalnya, atau nggak ngasih hutang, dia sudah merasa berdosa. Apalagi kira-kira bisa tidak dia mencuri? Uang barangnya ada di dalam dirinya itu, dia nggak bisa untuk kemudian menyembunyikannya untuk tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira logikanya bisa tidak dia mencuri miliknya orang lain? Mampu tidak dia melakukan mencuri miliknya orang lain? Paham pertanyaannya? Nggak ada yang paham ini. Saya punya uang 50.000, lalu ada orang di depan saya itu sudah nggak makan sehari. Kemudian dia ada di depan saya, di depan Abah, nggak bisa kemudian untuk tidak memberi. Dia sudah nggak makan sehari, pagi siang malam. Udah ini sampai pakai. Apakah 50.000 itu harta kelebihan saya? Enggak, memang adanya cuma 50.000 di dompet, dan saya butuh untuk besok. Maka yang dalam pikiran itu udah ini pakai, terus besok dipikir selalu ada, meskipun juga belum ada. Ya, kenapa? Nanti kita berdoa supaya ada. Atau nyari makanan di belakang, kodong-kodong yang belakang itu bisa diambil. Ya, hanya makan saja. Ini dia sudah tidak makan sehari. Nah, kalau seperti itu dia nggak mampu untuk menyembunyikan miliknya sendiri, kira-kira logikanya dia itu bisa enggak mencuri miliknya orang lain? Tidak bisa. Korupsi miliknya orang lain, nggak bisa. Nggak logis itu, nggak logis. Paham ya? Jadi ketika orang itu sedang memberi, itu adalah dia sedang membersihkan dirinya, mendidik dirinya agar dia bersih. Dan itu menunjukkan kekuatan keimanan, kekuatan keimanan balik. Ya. Nah, caranya untuk mendidik itu ya tadi, dia dahulukan orang-orang yang terdekat.
Kalau sama orang yang terdekat saja eman, ya apalagi kepada orang yang jauh, ya. Ya, sawahnya banyak, mobilnya bagus, kendaraannya lebih-lebih, tapi kemudian anaknya ditelantarkan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada apa banyak? Banyak. Tapi itu juga bukan salah orang tua juga. Kenapa? Karena anaknya menolak, maksudnya. Ngerti maksudnya? Jadi semuanya kemudian kembali kepada diri masing-masing. Daripada kemudian mandani anak yang bertingkah, lebih baik udah nyari anak yatim aja, lebih jelas. Ngerti maksudnya? Jadi disyukuri sebagai orang yang disedekahkan oleh orang tua, kamu syukuri itu supaya kamu tidak kena dalil la in sakartum la azidanakum. Ya, sebagai orang tua yang memberikan sedekah kepada kalian bukan kewajiban loh ya. Kamu nggak boleh nuntut orang tua kamu wajib, wong kamu itu sudah balik kok. Orang tuamu bebas saja memberikan uang itu kepada siapa. Betul enggak? Cuma kemudian orang tua kamu itu memilih, yaitu prioritasnya, ngerti, dan menghendaki untuk mendapatkan kebaikan pahala, yaitu anak soleh dan ilmu yang bermanfaat, supaya anak solehnya nggak dipegang sama orang lain. Ngerti maksudnya? Jadi sama ininya, bagi yang memberikan itu adalah untuk membersihkan diri sebagai bukti keimanan dia. Ya, Abdurrahman bin Auf itu loh, itu dipertanyakan keimanannya sama Nabi, sahabat itu, infaknya sudah nggak bisa dihitung, tapi masih kamu nanti masuk surga, tapi kamu masuk surga dengan merangkak. Sedih itu masuk surga dengan cara merangkak, maunya dia berlari, ya sedih sudah. Apalagi masuk neraka, coba lah, orang-orang itu masuk neraka masih goyang-goyang aja, uangnya ditahan, tidak dipakai untuk membuktikan iman. Uang itu dipakai untuk membuktikan iman, dites sama Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Nah, kalau demikian pula kalau uang itu sudah ada di tanganmu, itu belum tentu itu uangmu. Bisa jadi dia harus dilepas. Kenapa? Karena ada saudaramu yang sedang membutuhkan lebih daripada kamu, yang kalau dia tidak kamu bantu, dia kemudian masuk rumah sakit. Ngerti? Bukan kalau dia dibantu nggak jajan itu masih belum. Yang nggak jajan itu nggak wajib dibantu. Wes kan jajan 3 hari gak ada duit, diutangi, ya kau usah diutangi. Ngerti maksudnya? Ya harus bersabar. Sehingga jajan itu harus bersabar. Masih ada makanan yang bisa dimakan. Kecuali kalau nggak makan 3 hari itu harus dibantu. Kenapa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sehingga kamu tidak boleh punya mental pengemis. Kamu punya kehormatan. Paham enggak? Itu.
Kemudian ya, jadi sekali lagi kesimpulannya sementara orang yang bersedekah seperti Nabi ini dalam rangka apa? Mensucikan diri. Tuh. Kemudian cukup itu ada di mana? Banyaknya harta apa merasa cukup? Merasa cukup. Jadi kalau kamu sudah bisa mengelola emosi kamu merasa cukup, kamu kaya. Itu. Ini disebut merasa cukup itu istighna. Istighna, minta untuk dikayakan oleh Allah. Istighna, minta untuk dikayakan oleh Allah itu bukan lalu kamu langsung ceblok 1 miliar, enggak. Ngerti? Ada orang yang 1 juta itu sudah sewenang bahagia, ada orang 10 juta itu masih ya lah, 10 juta. Ada yang seperti itu. Ya apa tidak? Nah, yang iyalah 10 juta itu dia miskin sebenarnya. Ngerti? Sebab dia ngomong iyalah 10 juta, masalah dia mau membeli motor yang harganya 20 juta, akhirnya nggak cukup. Akhirnya nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kamu dikasih berapapun oleh orang tamu 50.000, alhamdulillah cukup. Teman tak cukup? Ya cukup. Ditambah mana? Alhamdulillah. Ngerti maksudnya? Cukup tapi ya cukup gini. Ya, sampai senyum. Ya udah tambah lagi. Ya mungkin sama Umi mau kasih 50, sama Abi mau kasih 50 lagi. Ya. Wa ana indallahi khairan wa abqa. Kenapa? Karena dia misalnya kehilangan 1 juta, dia infakkan untuk anaknya, maka bagi dia yang memang yang 1 juta itu hilang, tapi indallahi khairan wa abqa. Yang dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Yang 1 juta itu enggak kekal, tapi yang dari Allah itu kekal, enggak akan hilang. Ya. ATM yang langsung tercatat investasi di akhirat itu enggak akan pernah hilang. Wa fi hadzal hadis yuhka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari hadis inilah kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian orang-orang Ansor itu memang orang-orang Ansor lagi nguji Nabi nih kayaknya ini. Tidak membatasi. Ananasan minal Ansor lam ismahum sa'alu Rasulullah sallam sayan. Mereka tidak membatasi, minta semuanya pada Nabi minal mal fa'atohum, dikasih semuanya. Suma sa'aluhu fa'atohum, mereka minta lagi, dikasih lagi. Suma sa'aluhu fa'atohum, minta lagi, dikasih lagi. Hatta nafita wantahama indahu minal mal, sampai habis semuanya, nggak punya apa-apa. Apakah Nabi itu kemudian bangkrut? Saya punya ATM, yang satu dari mana? Dari BCA, yang satu dari BRI. Nah, yang BRI itu untuk tabungan, yang ATM, yang BCA itu untuk apa namanya? Keluar masuk. Terlalu banyak apa namanya ini? Ya. Suatu ketika di ATM BCA ada 5 juta misalnya, tak pindah ke BRI. Pertanyaannya, apakah uang saya habis? Hanya pindah apa? Pindah ke tabungan di BRI. Tapi uang saya kan tidak habis. Betul ya? Sekarang kalau ATM saya itu Al-Jannah, surga. Uang saya 5 juta yang di ATM BCA itu tak pindah.
ke ATM surga. Uang saya habis apa tidak? Tidak. Kalau kemudian saya mindahnya itu di bulan Ramadan, habis enggak? Malah tambah. Tapi itu membutuhkan keimanan masalahnya. Sebab uang yang ada di bank surga, ya, BCA itu sekarang apa sih? Bank Sentral Asia, ya, bank surga, ya, BS, ya, ya. Misalnya itu saya pindah ke ATM surga, itu masalahnya tidak ada mesin ATM-nya saat ini untuk ngecek. Yang dibutuhkan itu hanyalah keyakinan. Betul apa tidak? Dari mana uangnya habis? Ya kalau di ATM bisa habis. Terus pindah ATM. Di mana? Di surga. Ya udah, kalau di surga nggak bisa diambil lagi. Sekarang itu namanya deposito. Tahu deposito enggak? Deposito itu tidak boleh diambil sewaktu waktu. Deposito, saya naruh deposito 1M, misalnya 1 miliar. Itu nggak boleh diambil itu. Nanti ada batas waktunya kapan boleh diambil itu. Sekian bulan atau sekian tahun, ya, itu baru boleh diambil. Nanti dikelola masalahnya. Ngerti maksudnya? Sama yang perusahaan yang di sana akan dikelola. Uang 1 miliar itu. Nggak boleh sekarang naruh uang deposito, bulan depan dia butuh uang, ngambil uangnya nggak bisa itu. Ngerti maksudnya? Nah kalau kemudian uang 1 juta yang tadi saya depositokan untuk bank, memang nggak boleh diambil. Nanti kapan diambilnya? Ketika sudah masuk ke liang lahat. Nah itulah waktu bahagianya. Justru masuk kuburan mati itu malah bahagia. Kenapa? Disitulah waktu awal dia mengambil semua tabungan dia. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Tapi bagi orang yang di dunia itu mengumpulkan harta, justru masuk ke dalam makam itu awal dari penderitaan dia. Karena sejak itu kemudian mulutnya sudah disumpal dengan tanah yang selama ini tuh nyambut gawe tok, golek duit tanpa dia melupakan hak daripada harta yang dia miliki. Ngerti saking? Jadi kaya itu ukurannya apa? Merasa cukup. Kalau kamu merasa cukup, kamu orang yang paling bahagia. Gak tolak-tolak. Kalau kamu tidak cukup, kamu nang jalan raya itu menderita. Waduh, hampir mobil seret ini Alphard. Piro ya Alphard itu? Oh, Alphard itu ngene-ngene. Seret Pajero. Waduh, Pajero hampir. Kamu ada di Agia. Kayak mobilnya apa itu. Kemudian, kamu pulang itu sudah menderita, udah dipameri Pajero, Agia, Lexus. Kemudian apalagi Rubicon, apalagi ya kamu nggak tahu merek-merek itu ya nggak apa-apa, lebih baik tidak tahu ya. Nah, tapi setelah kemudian dia memiliki semua barang itu, pusing dia, ternyata cuma begini, mintanya apa? Balik ke masa lalu, ini kena duwe jaran ini. Coba hobinya orang kaya-kaya itu. Tidak begitu, sudah pusing dia mengeluarkan membelanjakan uangnya. Yang dia cari kebahagiaan, ternyata masih belum bahagia. Maka dia kemudian pengen kuda.
kuda tunggangan? Karena kuda itu identik dengan kaya. Betul apa tidak? Jadi kalau orang itu sudah piaraan kuda, oh oke. Kuda itu simbol daripada status orang itu bahwa itu kaya, bukan kuda untuk narik delman, itu beda lagi, yang gawe. Kuda yang satu kuda bisa seharga 100 juta, 200 juta, ada yang sampai miliar. Ya kan? Padahal zaman dulu kuda itu kendaraan masa lalu. Ya Haidar. Iya, pusing kemudian. Wis duwe omah gede, golek omah teko kayu jati. Rumah joglo. Wis duwe omah gede, kemudian pasang tenda di gunung Penanggungan. Kan bingung. Kenapa? Orang itu tidak mempunyai rasa yaitu bersyukur. Ya apa tidak? Padahal pasang tenda itu terpaksa dari orang yang tidak punya rumah. Coba kamu ke Surabaya yang ke tempat-tempat sampah itu yang orang ada di tenda-tenda itu. Jangan, Mas, ayo Mas, kemah Mas, nanti terawas. Kemah, masang tenda. Aku bentino masang tenda di sini. Ya kan? Kenapa? Itu artinya kebahagiaan itu relatif. Ketika orang selalu merasa cukup, maka dia bahagia. Paham? Ojo kurang aja, kalau kurang aja itu kamu tidak pernah merasa bersyukur. Kemudian fala yas'alu illa idakana. Kemudian Nabi setelah memberikan, baru Nabi ngasih nasihat. Ya. Suma arsadahum. Lalu Nabi ngasih nasihat. Ya. Wahathahum alal istighfar. Lalu memberikan nasihat untuk menjaga kesucian. Faman takhallaqa bil iffah, barang siapa yang berakhlak dengan iffah, yaitu menjaga kesucian, amma haramallahu alaihi, baik yang Allah haramkan, dari yang Allah haramkan, sawaun fil akli au masyrab, baik yang dimakan, au masyrab yang diminum, au malbas yang dipakai, dan lain-lain, bahwa dzalik a'anallahu alaiha, maka Allah akan tolong dia, maka sholat lahu, maka yang diinginkan akan terwujud. Jadi ini caranya Nabi untuk mendidik itu. Ya. Ini. Orang minta itu dikasih semuanya. Jaluk kasih. Jaluk sampai habis semuanya. Setelah habis kemudian dinasihati. Wis kabeh kan wis dikai kabeh wis habis. Dinasihati, nek njaluk, kalau kamu minta, jangan kamu minta kecuali memang terpaksa. Artinya sudah dalam keadaan yang berbahaya, kamu memang harus minta. Ya. Coba kalau misalnya Nabi masih pegang uang, ada orang minta, misalnya minta, kemudian Nabi nggak ngasih, lalu dia dinasihati. Kira-kira nasihatnya didengar enggak? Iku jeneng wong medit kan gitu loh. Wis ketika malah di nasihati, iku jeneng wong medit. Ya kan? Pasti dibantah. Nabi ndak. Orang minta semua dikasih. Wis kabeh, wis meneng kabeh, wis kadhe duwe. Nabi sudah ngasih contoh, yaitu Nabi itu mensucikan dirinya dengan cara memberi. Setelah itu kemudian dinasihati. Kamu kalau minta yang kamu butuhkan. Ya. Dan itu memang sangat kamu butuhkan, baru kamu boleh minta. Kira-kira didengar enggak? Didengar kan? Sebab dia sudah dikasih. Ya, dia sudah
sampai habis. Nah seperti itu. Tapi kalau kemudian cek durung kiai ngasih nasihat kepanjang medit, ya apa tidak? Gitu nyuruh-nyuruh bersedekah, tapi dia menahan hartanya. Kasih contoh dulu. Paham? Kemarin ATM-nya apa itu ada uang 150.000 kemarin, nggak ada uang, ya. Dan saya menahan diri. Nah kemudian ada yang setahun yang lalu itu kemudian bertanya kepada apa kemudian ada kekurangan, saya harus karena sudah lama ya, kemudian tidak cross check, kemudian boleh saya bayar sekian, boleh. Akhirnya kemudian bisa memenuhi kebutuhan. Ya, tapi anehnya apa? Setelah itu yang di ATM BCA balik lagi 150. Ya, kenapa? Yang 2 juta langsung dialokasikan untuk apa? Ya untuk yang kamu makan itu, karena sudah dimakan. Paham? Sampai habis, tidak ada lagi yang ada di ATM. Tapi kemudian tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemudian ada rezeki yang lewat. Kan dilewati saja. Betul apa tidak? Nah, seperti itu, bukan kemudian bertangan di bawah terus ya. Tangan di bawah terus kemudian selalu minta sedekah, selalu minta apa, bukan begitu. Tetapi ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendistribusikan. Ngerti tidak distribusi? Mendistribusikan itu adalah membagi-bagi. Kenapa? Karena rezekinya orang itu kadang-kadang beda jadwal. Ada yang rezekinya di pekan pertama, ada yang rezekinya di pekan kedua, rezekinya di pekan ketiga, rezekinya di pekan keempat, dan seterusnya. Supaya semuanya itu bisa mendapatkan ya, supaya kemudian semuanya mendapatkan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disyukuri. Paham ya? Demikian pula karakter kalian itu harus juga punya karakter apa? Merasa cukup kemudian tidak banyak bertingkah. Kalau banyak bertingkah itu tambah berat bebannya. Paham? Sudah menahan beban seperti ini ditambah lagi dengan kamu susah untuk diatur, itu tambah berat itu bebannya. Paham ya? Nah, kalau kemudian kamu ingin berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, seperti Nabi ini, saya ngasih sesuatu itu sebenarnya juga untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan ifah, kesucian. Ngerti maksudnya? Suatu ketika kita ngasih uang orang 10.000, ya Allah ada 20.000, ya udah yang 10.000 dikasihkan orang yang lagi butuh gitu. Terus niatnya apa? Ya Allah kasih saya kemudahan dengan uang ini. Tapi saya nggak minta kemudian dari orang
yang saya sedekahi. Engkau yang ngasih. Paham maksudnya? Diniati seperti itu. Paham ya? Baik. Saya lanjutkan. Kemudian Summa hasahum sallallahu alaihi wasallam ala istighna. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada mereka untuk selalu merasa cukup. Ya, bahwa ayastahna al insan. Ya. Bahwa ayastahna lil insan, lalu dia kemudian memberikan lalu Allah pun akan memberikan rasa cukup itu kepada manusia amafi aidinas, ya. Wa yastahna bima indahu minal yasir wal masalah. Kemudian akan dicukupkan, kemudian diberikan kemudahan dari masalah-masalah. Fala yas'al illa idza kana mudharan. Jangan minta kalau itu memang terpaksa. Wa may yaf'al dzalika yamudullahu azza wajal bil ghina min inti. Kalau kamu melakukan itu, maka bumi akan diluaskan untuk kamu. Sebab bumi ini itu sempit itu bukan karena buminya ini mengecil. Ngerti enggak? Orang yang dikejar-kejar polisi itu merasa bumi ini luas apa kecil? Hah? Orang yang dikejar polisi kecil itu, coba itu yang sekarang koruptor lagi lari kemana-mana itu, mau namakan wajahnya susah. Aduh, nanti berangkat itu dia pakai masker, semoga nggak ketahuan. Habis pakai masker pakai apa? Pakai jaket, apa lagi? Hoodie, ya. Bukan pakai hoodie kayak ini. Kalau ini kan terbuka wajahnya, usah bawa bara. Tapi kalau kemudian ditutupi masker kan tidak kelihatan. Helman pisan. Bumi ini kayak sekian senti saja dari tubuh dia. Tapi kalau kamu merasa nggak punya dosa, bumi diluaskan, ya, jangankan di ruang yang ini, di ruang yang terbuka, kamu di ruang tertutup saja sudah merasa lega. Betul kan? Betul ya? Kemudian wa yaj'alul qalil fi aini katsiran. Lalu Allah akan menjadikan yang sedikit itu dalam matanya menjadi banyak. Summa hasallahu sallallahu alaihi wasallam iltizamu sabri wa ta'widin nafsi alaihi. Kemudian beliau Nabi menganjurkan untuk membiasakan sabar. Ya, membiasakan, karena sabar itu perlu pembiasaan. Li'anal insan idza sabara ista'affa wastahna. Kalau orang itu bersabar, maka hatinya jadi suci, maka dia menjadi cukup. Walam yasal minhu as-su'al wal ikhafu fil mas'alah. Dan kemudian tidak akan terjadi dia minta-minta. Ada orang itu yang tidak suka minta-minta, meskipun kelihatan dia itu, iya, dia sangat membutuhkan, tapi dia tidak ingin kelihatan seperti membutuhkan. Kelambinnya ya setelikaan, ya ketok ganteng, ketok ayu, ya. Tapi dia sebenarnya lagi membutuhkan, dan dia menjaga ifah, ya, menjaga kesucian. Dia menjaga untuk tidak meminta-minta. Dia kemudian hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa saya ngerti koncone sing terdekat biasanya. Lapo ada iki kok rada beda karo biasa ya. Takok ono. Lapo gate dhuwit. Gate dhuwit sedih, dudu masalah gate dhuwit. Meniki
anakku gak mangan, oh gak tuku susu entek, alah gitu aja. Kemudian ini dapat, pernah itu apa itu? Waktu Mbak Tia masih kecil itu, jadi panitia pengajian di Masjid Jami Mojosari. Karena Abah ketua panitianya dan yang bekerja hanya Abah waktu itu, yang lainnya masih kecil-kecil. Apa namanya, teman-temannya Abah masih belum banyak yang bekerja. Nah, dalam pengajian itu butuh dana. Saya tanya ke Umi, ono duit? Ono tapi digawe tuku susu. Untuk beli susu besok, karena yang ini sudah habis. Tapi ini harus diselesaikan saat itu, nggak bisa ditunda. Untuk beli tiket kayaknya waktu itu, beli tiket bagi pembicaranya. Ya udah ini dipakai dulu. Akhirnya kemudian dipakai uang itu, uang jatah susu itu dipakai. Kira-kira sedih enggak? Ya puyeng juga, besok minum apa begitu loh. Setelah kemudian dialokasikan untuk susu, maaf untuk apa? Pengajian, tiba-tiba kemudian dapat rezeki apa? Rumah. Karena Mbakung itu dapat rumah dari apa? Pensiunan itu dapat rumah dan luamah tidak mungkin keluar, kemudian dapat bagian rumah yang di Lawang Asri itu. Coba hilang berapa ribu dapat rumah berapa juta? Hah? Allah itu adil enggak? Belum minta itu, padahal rumah itu memang waktu itu yang sangat diimpikan. Kapan duwe oma? Kalau orang sudah menikah itu apa yang dicari yang pertama? Saat belum rumah, satu apa? Kendaraan yang dimiliki. Kapan duwe kendaraan? Kos gak apa-apa, sing penting duwe mosok. Kemudian ayo nanti metu. Ya apa? Melaku. Mosok melaku. Melas, ya tidak. Yang diinginkan pertama itu kendaraan. Setelah punya kendaraan apa? Rumah. Kendaraan sudah ada, rumah belum ada, masih kos ke sana kemari. Dan itu kemudian dapat rumah. Pas setelah apa? Setelah mengeluarkan sedikit harta untuk disedekahkan. Loh, berarti selalu seperti enggak seperti itu. Sedekah itu tidak harus kembali menjadi harta juga. Ngerti maksudnya? Kesehatan, ilmu, dan seterusnya. Saya lanjutkan sampai habis, kurang satu paragraf sarahnya. Kemudian wa qalu wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang ingin mendapatkan sifat sabar, maka dia akan diberi, ya, dia akan diberi sifat sabar, ya. Ai wa may yu'aliju nafsahu bisabri wa yatakallafu ala dzikil ais wa ghairihi min makarid dunya yamla'ullahu qalbahu bihi. Ya, atau barang siapa yang ingin menyelesaikan masalah dirinya itu dengan sabar, dia ingin menyelesaikan seluruh beban hidupnya yang sempit, hidupnya yang sempit itu dengan sabar, serta untuk mengganti apa-apa yang tidak disukai di dunia ini, ya. Mengeluarkan harta itu kan tidak disukai, wong harta itu disukai kok. Nah, maka Allah akan memenuhi hatinya, ya. Dan barang siapa yang badzalal asbab,
wa kharsa ala sabri, barang siapa yang wal kharsa ala sabri, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memenuhi sebab-sebabnya, ya, dan dia bersemangat untuk mendapatkan kesabaran, maka Allah akan memenuhinya dan akan memberikan hasilnya. Ya, paham ya? Dan kalau sudah punya karakter sabar ini, itulah rezeki yang paling luas. Nggak ada yang lebih luas daripada sabar. Disakiti orang, apa? Kamu disakiti sama orang, males apa? Diami aja. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi jadi sakiti, apalagi saya, kurang baiknya apa Nabi itu? Ya. Saya ini loh sudah baik, sudah gini-gini, kok masih saja saya itu difitnah. Loh, Nabi itu loh orang paling baik di dunia, itu loh masih difitnah. Ya kan? Ya kan Nabi. Saya kan bukan Nabi. Siapa bilang kamu Nabi? Ya kamu itu belajar seperti Nabi. Ngerti maksudnya? Ya. Kalau sudah seperti itu, maka nggak ada. Beres sudah dia. Beres dengan dirinya. Kok berat sekali ya hidup ini? Harus kemudian berpisah dengan orang tua. Enak kan kalau sekarang misalnya kamu di rumah, ya tidur, kemudian habis tidur kemudian makan, habis makan kemudian iya sehari 2 hari, tapi kalau 3 hari kamu makan tidur ya kemudian umikmu kira-kira apa? Hah? Turu aja, kemudian seperti yang ada di sini. Kan sama umi yang di sana sama umi yang di sini kan sama kan? Ya. Memang perannya umi ya harus ngobrol-ngobrol. Kalau nggak diobrak kamu, ya sih, Zaki. Kalau di rumah kamu disayang-sayang apa diobrak-obrak? Obrak-obrak. Iya. Kamu kalau kemudian masa kalau di rumah kamu beler kemudian, oh anakku paling tak sayang dewe, tak ngandeng dewe, sak krian, sak pasar kalau sing lu ngandeng teko Zaki. Iya. Kemudian disayang-sayang, kemudian apa namanya, sholat nggak berangkat, kemudian tetap disayang, pasti akan apa namanya, ada dikomentari, ya, betul apa tidak? Ya, Mam. Atau kamu di rumah kemudian melakukan hal yang tadi mangan turu HP misalnya, mangan turu HP, kira-kira umimu apa menengahi apa kemudian berkomentar sama, tetanggamu komentar enggak? Kamu di rumahmu, kamu pekerjaannya mangan turu HP, tetanggamu kemudian nasihati kamu enggak? Tetanggamu komentar tonggo, ya, kalau itu komentar mesti baik ke tetanggamu itu. Ya, misalnya sakno wong tuamu, mbok iku bantu-bantu ibumu repot ngono, meneng ae kamu itu. Bapakmu iku ya bang ngono, ojo HP anake. Tanggamu ngomong ngono, itu tangga yang paling baik. Ya. Tapi rata-rata gak, urusan dewe-dewe. Aku kok nuturi anake ibu iso tersinggung. Ya apa tidak? Nah, artinya tidak peduli. Maka orang yang ngasih nasihat kepada kamu setiap hari, itu adalah orang yang peduli kepada kamu. Dan biasanya orang yang paling peduli itu orang yang kamu paling musuhi. Ya apa tidak?
Waduh, ceramah mana? Salaman. Karena kamu salah masalahnya. Kalau kamu nggak salah, nggak diceramai. Memang tugasnya orang tua nyeramai anaknya. Nanti kamu juga jadi orang tua. Ya, Dis. Kamu nanti jadi orang tua enggak? Jadi? Iya. Ya, Dis. Jadi orang tua enggak? Nah, terus siapa istrinya? Belum ya? Belum. Ya, Ahmad. Ya, paham? Kalau masih ada yang mau untuk menasihati kamu, itu adalah kamu masih diperhatikan. Kejuar no, jongor akon, baru dikomentari. Habis jongor, alhamdulillah dikomentari. Ya Ibrahim, paham ya? Ngantuk? Ya sudah selesai materinya. Tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.